Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Bapak, Ibu dosen serta rekan-rekan yang hadir. Perkenalkan, saya Andriani Lutfi Ratu yang akan bertindak sebagai moderator pada presentasi kali ini. Pada kesempatan kali ini kita akan menyimak presentasi yang berjudul Evaluasi Pengaruh Desain Navigasi Aplikasi Mobile terhadap Kemudahan Penggunaan Usability oleh Pengguna dengan Studi Kasus Aplikasi Mobile Shopee yang akan disampaikan oleh Ananda Nabila Syairunisa. Tanpa mengurangi rasa hormat kepada Ananda Nabila Syairunisa, waktu dan tempat saya persilakan untuk memulai presentasinya. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Nabila Syairunisa dengan NPM 231506122. Yang saya hormati Bapak Ibu dosen penguji dan juga Bapak Ibu dosen pembimbing. Di sini saya akan memaparkan mengenai proposal yang telah saya buat, yaitu adalah evaluasi pengaruh desain navigasi aplikasi mobile terhadap kemudahan pengguna atau usability oleh pengguna dengan studi kasus aplikasi mobile Shopee. Baik, yang melatar belakangi di sini adalah yang pertama, Shopee ini adalah sebuah platform e-commerce besar yang mana pada navigasi Shopee ini berperan secara krusial dalam mendukung aktivitas belanja dan memudahkan pengguna menjelajahi fitur aplikasinya. Jadi kualitas desain navigasi ini akan secara langsung menentukan kemudahan belajar, efisiensi penggunaan, dan tingkat kepuasan pengguna saat berinteraksi dengan aplikasi. Berdasarkan penelitian terdahulu, pengguna ini masih mengalami kendala berupa tata letak menu yang tidak konsisten serta fitur filter produk yang kurang praktis. Maka dengan permasalahan tersebut, mengingat permasalahan navigasi ini dapat menurunkan kenyamanan dan minat beli, maka penelitian ini dilakukan untuk menganalisis pengaruh desain navigasi terhadap usability serta memberikan rekomendasi perbaikan. Kemudian dirumuskan sebuah masalah. Yang pertama itu berapa nilai skor usability aplikasi Shopee saat ini berdasarkan pengukuran dengan metode SUS. Kemudian yang kedua itu bagaimana pengaruh nyata dari desain navigasi, yaitu kemudahan interaksi, konsistensi, keterjangkauan fitur terhadap usability aplikasi Shopee. Yang ketiga itu apakah terdapat perbedaan persepsi mengenai dampak navigasi ini pada kelompok pengguna dari generasi Z. Yang keempat itu apa saja rekomendasi perbaikan desain navigasi yang tepat untuk meningkatkan kemudahan penggunaan aplikasi Shopee. Kemudian didapatkan tujuan penelitiannya, itu yang pertama adalah mengukur skor tingkat usability aplikasi Shopee dari perspektif menggunakan standar metode SUS. Kemudian ada menguji dan menganalisis pengaruh komponen desain navigasi terhadap tingkat kemudahan penggunaan atau usability pada aplikasi Shopee ini. Kemudian yang ketiga itu adalah memetakan perbedaan penilaian mengenai dampak navigasi terhadap usability khususnya dengan segmen kelompok generasi Z. Yang keempat itu adalah penyusunan rekomendasi perbaikan desain navigasi yang konkret dan juga aplikatif untuk meningkatkan kenyamanan penggunaan aplikasi Shopee ini. Adapun batasan-batasan masalahnya pada penelitian ini, yang pertama itu mengenai fokus objek. Jadi aplikasi fokus objeknya itu adalah aplikasi mobile Shopee pada platform Android dan juga iOS di Indonesia. Kemudian untuk kriteria respondennya ini adalah pengguna aktif yang telah bertransaksi minimal 1 kali dalam 3 bulan terakhir, yang mana dengan fokus analisisnya itu pada generasi Z. Dan yang ketiga itu mengenai metode dan variabelnya itu adalah pengukuran usability menggunakan metode SUS dan evaluasi navigasi dibatasi pada aspek kemudahan interaksi, konsistensi, dan juga keterjangkauan fitur. Kemudian di sini ada beberapa tinjauan pustaka yang telah saya kutip. Yang pertama mengenai aplikasi mobile e-commerce. Jadi aplikasi mobile e-commerce ini berfungsi memfasilitasi aktivitas perdagangan digital dari pencarian produk hingga transaksi pembayaran. Nah, Shopee ini merupakan salah satu platform terbesar di Indonesia yang memiliki fitur yang sangat kompleks, sehingga kualitas antarmukanya dan sistem navigasinya ini menjadi faktor krusial yang menentukan kepuasan serta minat beli para penggunanya. Kemudian ada desain navigasi aplikasi mobile. Jadi desain navigasi ini adalah kumpulan strategi antarmuka yang memandu pengguna menjelajahi struktur aplikasi secara efektif. Navigasi ini berfungsi sebagai jembatan utama menuju fitur yang tersedia, seperti pola button navigasi pada Shopee. Kualitas navigasi dalam penelitian ini diukur melalui 3 aspek. Yang pertama itu kemudahan interaksi, kemudian konsistensi antarmuka, dan juga keterjangkauan fitur. Yang ketiga ada kemudahan penggunaan atau usability.
Usability ini menilai sejauh mana aplikasi dapat digunakan secara efektif, efisien, dan memuaskan. Aspek ini mencakup dimensi learnability, efisiensi, memorability, errors, dan satisfaction. Evaluasi usability ini penting dilakukan karena kemudahan operasional aplikasi ini akan menjadi faktor utama konsumen untuk terus menggunakan suatu platform tersebut. Kemudian di sini terdapat metode System Usability Scale atau SUS. Jadi metode SUS ini merupakan instrumen dasar untuk mengukur usability melalui 10 pertanyaan berselang-seling, yaitu positif dan negatif, dengan skala Likert itu 1 sampai 5. Yang mana jawaban responden ini akan dihitung menjadi skor 0 sampai 100 menggunakan rumus yang ada. Nah, rumus SUS ini itu untuk yang soal ganjil, nilai dari respondennya akan dikurang 1. Kemudian untuk yang soal genap itu 5 akan dikurang dengan nilai responden pada soal genap. Kemudian setelah dilakukan konversi, itu nanti nilai skor dari pertanyaan 10 pertanyaan itu akan dijumlahkan, kemudian akan dikalikan dengan 2,5. Nah, sehingga didapatkan untuk interpretasi skornya itu kurang dari 51 itu termasuk poor, kemudian 51 sampai 68 itu termasuk oke, 68 sampai 80,3 itu termasuk good, dan lebih dari 80,3 itu termasuk excellent. Kemudian yang terakhir ada hubungan desain navigasi dan karakteristik generasi Z. Jadi ini desain navigasi ini berdampak langsung terhadap usability karena menjadi komponen utama yang diakses pengguna saat menyelesaikan tugas di aplikasi. Karakteristik usia ini turut mempengaruhi persepsi ini karena generasi Z ini akan dibahas secara khusus karena memiliki standar UI UX yang tinggi serta lebih menyukai navigasi yang modern dan praktis. Kemudian di sini ada tahapan penelitian yang dilakukan. Yang pertama itu mengenai studi literatur, yaitu adalah mengumpulkan teori pendukung mengenai desain navigasi, usability, dan juga metode SUS dari jurnal-jurnal ilmiah sebagai landasan risetnya. Kemudian yang kedua itu adalah analisis kebutuhan, yaitu melakukan pengamatan langsung pada aplikasi Shopee dan wawancara awal dengan pengguna untuk menyusun butir-butir instrumen kuesioner. Yang ketiga itu ada perancangan dan uji instrumen, yaitu menguji kuesioner kepada 30 responden awal menggunakan uji validitas atau person product dan juga reabilitas, yaitu Converge Alpha. Kemudian yang keempat itu melakukan pengumpulan data yang mana menyebarkan kuesioner online melalui Google Form kepada 120 responden pengguna aktif Shopee di Indonesia dengan sistem pertanyaan penyaring atau screening. Kemudian yang kelima ada analisis data, yaitu mengolah data secara kuantitatif, yaitu menghitung skor SUS dan uji regresi linear sederhana, dan juga kualitatif, yaitu konten analisis pada jawaban terbuka. Dan yang terakhir itu yang keenam ada integrasi dan pelaporan, yaitu menggabungkan hasil temuan angka atau kuantitatif dengan narasi, yaitu kualitatif, untuk merumuskan rekomendasi perbaikan navigasi Shopee dalam laporan akhirnya. Kemudian di sini terdapat timeline pengerjaan. Untuk metode dan lokasinya itu akan dilakukan secara online dengan menyebarkan kuesioner melalui Google Form. Kemudian untuk target respondennya itu adalah pengguna aktif aplikasi Shopee. Lalu untuk durasi penelitiannya itu akan berlangsung selama kurang lebih 5 bulan yang terhitung dari Februari 2027 hingga Juni 2027. Di sini terdapat tabel yang merincikan apa yang dilakukan setiap minggu per bulannya, yang dimulai dari identifikasi masalah hingga perumusan sebuah laporannya. Kemudian di sini terdapat kerangka pemikiran dan hipotesis. Untuk kerangka pemikirannya itu terdapat yang pertama ada variabel bebas atau variabel X, yaitu desain navigasi yang diukur melalui aspek kemudahan interaksi, konsistensi antarmuka, dan juga keterjangkauan fitur. Kemudian ada variabel terikat atau variabel Y yang berupa tingkat usability yang dihitung menggunakan metode SUS melalui dimensi learnability, efisiensi, memorability, errors, dan juga satisfaction. Kemudian ada variabel moderasi, yaitu karakteristik demografis pengguna yang mana fokus pada kelompok generasi Z untuk menganalisis perbedaan persepsi antar kelompoknya. Kemudian yang di sini terdapat hipotesis. Ada 2 hipotesis yang didapatkan. Yang pertama itu adalah desain navigasi tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap tingkat kemudahan penggunaan atau usability pada
pada aplikasi Shopee. Dan yang kedua itu adalah desain navigasi ini memiliki pengaruh yang signifikan terhadap tingkat kemudahan penggunaan atau usability aplikasi mobile Shopee. Kemudian di sini ada alat dan bahan penelitiannya. Untuk alatnya itu terdapat perangkat keras yang berupa laptop atau PC dengan minimal spesifikasinya itu ada di Core i5 atau Ryzen 5 untuk pengolahan data dan penyusunan laporan. Kemudian ada perangkat pengujian yang berupa smartphone Android minimal dengan versi 8 dan juga iOS minimal versi 14 untuk evaluasi antarmuka aplikasinya. Kemudian ada media pengumpulan datanya berupa platform Google Form untuk penyusunan dan penyebaran kuesioner digitalnya. Kemudian ada aplikasi pendukung. Yang pertama itu ada Microsoft Excel untuk analisis datanya. Kemudian ada Word untuk penulisan laporannya. Dan yang terakhir itu ada Google Scholar atau Mendeley untuk referensinya. Untuk bahan penelitiannya sendiri, yang pertama itu ada instrumen utama yang berupa kuesioner SUS dengan 10 pertanyaan untuk mengukur kemudahan pengguna. Kemudian ada data responden, yaitu informasi demografis yang mencakup usia yaitu generasi Z. Kemudian ada jenis kelamin, kemudian ada frekuensi penggunaan dan platform sistem operasi. Kemudian ada data pengalaman pengguna yaitu berupa data primer berupa nilai nyata responden terkait interaksi, konsistensi tampilan dan fitur navigasi Shopee. Kemudian terakhir ada dokumentasi dan referensi yang merupakan tangkapan layar antarmuka aplikasi Shopee tersebut serta beberapa literatur ilmiah sebagai landasan teori. Kemudian di sini ada teknik analisis datanya. Yang pertama itu adalah statistik deskriptif kuantitatif yang menggambarkan distribusi jawaban, nilai rata-rata atau mean dan juga standar defisiasi variabel dalam bentuk tabel frekuensi dan kategori skor. Kemudian ada analisis dan korelasi SUS, itu menghitung nilai kemudahan penggunaan atau usability aplikasi mobile Shopee ini dengan rumus baku SUS tadi, lalu menguji keeratan hubungan antar variabel menggunakan korelasi persen. Kemudian ada analisis konten kualitatif, yaitu mengolah masukan tertulis dari pengguna secara bertahap melalui proses pembacaan data dan pemberian kode atau coding, lalu pengelompokan tema keluhan hingga penarikan kesimpulannya. Kemudian ada integrasi data atau triangulasi, itu menggabungkan hasil angka kuantitatif dan penjelasan atau kualitatif untuk memperdalam analisis sehingga rekomendasi perbaikan desain navigasi ini dihasilkan lebih tepat sasaran. Dengan demikian, presentasi pada kesempatan kali ini telah selesai dilaksanakan. Saya mengucapkan terima kasih kepada Ananda Nabila atas pemaparan materi yang telah disampaikan, serta kepada seluruh peserta yang telah berpartisipasi dan mengikuti kegiatan ini dengan baik. Saya selaku moderator, Andriani Lutfiaratu, memohon maaf apabila terdapat kesalahan maupun kekurangan selama memandu jalannya presentasi. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian yang diberikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.